di request nih Oh, sama viewer-viewer gua. Kita kan kenal udah lama ya, kita udah ya. kenal lama dari gua awal-awal banget bangun Dari ternak uang. dari lu ternak uang ya. Dari gua awal banget Itu ternak kita uang. berarti masih puluhan miliar kali ya? Iya, masih puluhan miliar itu gua waktu itu. Terus Terus ketemu kedua ratusan miliar. iya, Sekarang udah triliunan. sahamnya sama waktu itu juga, Arto Iya, kan. benar Kita benar dulu benar main di benar. Arto dan dulu Mmm, gua sama Bro Andri ini kita sering tukar pikiran, suka bener. nongkrong di PIK juga ya Iya kan. iya iya, kita Makanya nongkrong di agak PIK. unik, lu dari dulu dia tuh sukanya nongkrong di PIK, padahal waktu itu rumah lu belum di PIK kan? Gue di Ancol, sampai sekarang gue juga di Ancol. Baru, minggu depan lah gue pindah ke PIK. Nah, ini gue pengen nanya, jadi sebelum kan waktu itu lu sempat cerita ke gue di sana, Mhm, lu tuh mulai dengan alat berat, ya kan? iya, Jadi sebelum lu di capital market ini mhm. sebenarnya, apa sih yang lu kerjain dulu? Dulu gue bisnis Bro, gue dulu kuliah di Amrik, gue balik, eee, kerja sama bokap Ya. sebentar ya, 3 bulan, terus gue ributnya benar-benar besar lah, sampai gue nggak ngomong sama dia 3 tahunan lah. Akhirnya gue keluar, gue bisnis sendiri, terus bener-bener itu nggak dimodalin lah, karena ributnya gede banget lah, pokoknya gede banget. Itu mungkin pokoknya udah gontok-gontokan deh, udah teriak-teriakan lah. Akhirnya gue keluar, udah gue bisnis sendiri, gue bisnis alat berat. Gue pinjem duit, sebagian gue pinjem duit sama, eee, apa, ada leasing alat berat, gue pinjem di sana, DP-nya kan 20%. DP-nya itu gue partneran sama temen gue. Sebelum di alat berat itu usaha yang lu waktu itu pernah kerja sama bokap tuh Mhm. usaha apa, Bro? Bokap gua itu di bidang, eee, impor otomotif ya, motor, sama tambang. Oke, tambang apa? Tambang tanah liat sih lebih tepatnya, di Oke, Bangka Belitung. oke. Iya, Jadi waktu itu sempat kerja, sempat berantem, akhirnya lu mhm. bikin alat berat sendiri, usaha Iya, sendiri. karena kan gua kerja di tambang dia kan, gua kan sempet 3 bulan tuh kan gue cepet lah, gua tipenya tuh kalau belajar tuh cepet. Jadi gue lihat-lihat, oh ternyata di pertambangan ini banyak kebutuhan alat berat, ya udah gue mungkin bisa fill the gap di situ, Oke. Tapi gitu. apa yang bikin dari alat berat nih, akhirnya Mhm. lu ketemu dunia saham nih, capital market nih? Nah, gue dari alat berat, itu awal-awal jalan ya, 2 tahunan, 3 tahunan, terus udah gitu ada kebijakan pemerintah, tambang itu dipersulit waktu itu. Lu harus bangun smelter, baru bisa punya tambang. Nah, jadi alat berat gue nggak sewa Bro. Oke, Karena hilirisasi ya waktu itu ya? hilirisasi, alat berat gue nggak sewa, akhirnya gue jual kan. Gue jual, gue pindah bisnis macam-macam tuh di situ. Ada ekspor impor, ada gua trading komoditi lada, terus restoran juga gua pernah, kafe, itu macem-macem Bro. Makanya gua bener-bener lihat lu ya, menurut gua lu hebat. Lu tuh jadi nggak perlu lewatin kegagalan kayak gua Bro. Lu langsung masuk capital market, langsung di finance, lu di industri yang tepat. Kalau gua tuh banyak salah jalannya Bro. Baru terakhir gua di capital market, makanya gua telat Nah, taunya. apa tuh yang bikin awalnya lu lompat? Gua kan waktu itu gua baca bukunya Hmm, si Buffett kan. hmm, Jadi gua berdagang, gua nggak hmm, bisnis, gua dagang terus pengen gua timpukin ke hmm. market semua. Nah, lu bener, lu realize-nya tuh cepet, gua Ya. realize-nya tuh lambat, Bro. Nah, apa yang waktu itu bikin lu ke sana? Kalau gua kan Bikin gua bukunya Warren Buffett tuh. nah, Lu apa waktu itu? bikin gua ke sana, jadi, bokap gua itu ada 2 perusahaan publik itu udah IPO. Bang Harda waktu itu kan? Iya, salah satu Bang Harda, salah satu tambang tanah liatnya itu juga udah IPO. Oke. Namanya Nah, apa ya tambang tanah liat? Ultra Abadi Tbk, Oke, kodenya dulu Aldi, tapi udah delisting. oke. Kalau Bang Harda itu BBHI, itu Alobank sekarang kan? Alobank, itu jual ke, Pak Charul Tanjung. Oke. Nah, di situ gue sering denger dia ngomong gitu loh. Pas IPO itu dia bisa dapat dana gede. Jadi sekilas-sekilas tuh, wah IPO itu menguntungkan ya. Iya. Nah lalu teman-temannya dia itu rata-rata perusahaannya publik Bro. Oke. Rata-rata yang punya bank di Indonesia itu teman dia juga. Jadi menurut gua circle dia lumayan bagus lah. Nah lalu yang punya S-Hardware juga teman dia juga. Kawan lama SES, grup? kawan lama, Oh, teman oke. dia juga. Nah jadi teman dia tuh rata konglo-konglo lah. Nah suatu ketika itu gua lagi datang ke kantor, gue dipanggil ke ruangan dia. Andri, sini nih. Ada konglomerat Indonesia, top orang terkaya lah, nomor 10 di Indonesia. Kamu denger nih dia ngomong apa. Nah disitulah gue pertama kali denger soal saham Bro. Itu konglomeratnya inisialnya bisa disebut nggak itu? Janganlah, Oh, janganlah. inisialnya Pokoknya jangan? top 10 lah. Nah Top 10 konglomerat waktu itu atau sekarang? sekarang ini dia di belasan. Dulu Oke, dia top 10. oke. Nah tapi family dia juga perusahaannya IPO. Family dia juga konglomerat juga top 20 juga lah. Oke, Jadi dia dan family-nya itu top 20 semua. oke.
Nah dari situ gue masuk ke ruangan meeting itu, gue ngobrol-ngobrol kan bro. Si konglomerat ini bilang, lu kalau mau kaya, lu harus ngerti saham. Lu kalau nggak ngerti saham, lu nyangkul sampai bongkok lu nggak bakal kaya. Nah Oke. itu yang gue rasakan bro. Gue kerja keras setengah mati, kok gak kaya-kaya gitu loh. Iya. Semua industri, mungkin bidang yang gue jalanin hampir 20 bidang kali bro, yang macem-macem ya, yang aneh-aneh ya. Hampir 20 tapi gue gak kaya-kaya. Nah terus ini orang tuh kaya banget. Nah si konglo ini bilang, dia tepok, dia datang berdua bro. Dua-duanya konglomerat lah. Nih sebelah gue, duitnya 3 tahun lalu paling baru ratusan juta gitu loh. Sekarang duitnya udah triliunan. Cuman dalam 3 tahun doang. Terus gue, hah kok cepet banget? 3 tahun, kalau ratusan juta gue juga ada gitu loh. Kenapa ratusan juta gue gak bisa jadi triliunan? Sedangkan ini orang ratusan jutanya itu jadi triliun dalam 3 tahun. Nah terus dari situ dia bilang, lu harus ngerti saham. Nah bokap gue kan perusahaannya udah publik. Tapi bokap gue kenapa gak bisa masuk yang top 20 itu? Karena sahamnya tidur bro. Nah sedangkan yang konglomerat ini sahamnya aktif. Nah dari situ gue baru ngertinya setengah-setengah. Nah kalau sekarang gue udah ngerti 100% yang dia ngomongin. Oke, jadi lu tuh karena mungkin ada circle dari influence dari bokap lu, ketika lu Yes, belajar di sono, lu yes, denger, oke saham nih harus jadi kaya. yes. Nah, awal lu belajar tapi, Hmm. kan lu kan tetap perlu belajar lagi tuh. Yes, gue Itu tetap ada belajar. role model kah, ada mentor kah? Waktu lu pertama mulainya Hmm. di saham tuh ada yang ngajarin nggak? Nah, pas gue denger itu, gue bego bro. Bukannya gue nyemplung saham, gue nyemplungnya ke kripto. Itu Oke, 2017. cuman kalau di hot udah kaya raya lu sekarang. Bener, bener, bener. Tapi sayangnya, apa ya, kalau anak muda itu kesabarannya nggak ada bro. Gue waktu itu 17, dia crash 18, masih crash juga. Nah 2018 akhir gue masuk ke saham. Jadi gue nggak langsung, pas denger itu gue nggak langsung, gue cuman udah mulai ngerti, oh capital market tuh cepet. Kalau lu dagang kan lu cari untung, karena kan gue backgroundnya pebisnis ya, gue dagang itu cari untung paling 8%, 7%. Sedangkan gue lihat kalau capital market tuh kalau terbang kan bisa 100%, Ya, 50%, unlimited gitu loh bro. ya. Nah dari situ gue merasa, oh kayaknya gue harus capital market. Nah tapi gue masuknya salah, gue ke crypto dulu sama ke forex dulu. Oke. Dua-duanya ambles bro, Dua-duanya abis itu. dua-duanya habis. Dua-duanya habis. Baru 2018 akhir, temen gue juga masuk kripto sama gue. Ya. Kita sama-sama rungkat lah. Terus dia bilang, ada yang lebih mirip nih, kayak kripto juga. Kan kita sama-sama bego lah. Ya. Namanya saham, lu coba bikin akun deh. Nah, terus gue bilang, oh iya gue tahu nih. Dulu bokap gue sama temennya pernah ngomong saham ini. Nah di situ lo gue bikin akun bro. Oke. Nah 2019 gue mulai aktif trading. Jadi trader lah. Jadi trader, jadi scalper. Terus belajar bukunya Warren Buffett. Ikut seminar-seminar saham yang kelas-kelas saham orang lain. Oh, lu masukin tuh semua semuanya? Masukin semua bro. Oke. Technical, fundamental semua gue pelajarin lah. Ya. Sampai akhirnya gue dapet formula gue sendiri. Oke. Gitu. Nah, ini kan dunia capital market Indonesia ya, terutama kan tuh sangat sempit bro. Gue kan sempat waktu itu ada dengar-dengar lu diajarin lah sama salah satu legend, tapi nggak enak lah disebut namanya. Iya. Nggak enak. Legend itu pun ya gue masih kenal lah. Masih kenal sampai sekarang. Oke. Masih kenal. Masih aman dia. Masih aman. Berarti seberapa besar menurut lu pengaruhan dari lingkungan keluarga ini untuk bisa ngajarin lu? Karena kan nggak semua orang tuh dilahirkan dari keluarga yang berada. Kayak gue nggak ada ilmunya tuh. Gue nggak pernah diajarin. Bokap gue mah nggak ngerti apa-apa. Gue dikatain malah waktu itu. Bokap gue juga sebenarnya IPO perusahaannya, tapi dia nggak ngerti bro. Oke. Jadi ternyata yang gue realize sekarang ini kan gue ketemu banyak owner emiten juga banyak ya bro ya. Ya. Hampir 90% owner emiten tuh nggak ngerti saham. Lu believe it or not ya. Ya. Mungkin orang bingung ya, ini kan perusahaannya IPO, pasti dia lebih jago dari lu. Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi lu lebih jago bro. Ya. Dia itu cuman pebisnis yang kebetulan ditawarin, perusahaan lu kalau IPO bisa dapat duit pendanaan awal segini nih. Ya. Udah di IPO. Tapi dia gak ngerti saham. Nah itu yang terjadi sama kayak bokap gue. Bokap gue juga gak ngerti saham bro. Nah, tapi gue pengen penasaran, di luar dari saham, apa sih yang waktu itu mungkin mindset-mindset yang bokap lu tuh ajarin dari lu kecil, kayak tentang uang nih? Karena kan pasti ajarannya beda nih. Sama orang yang misalnya nggak terlalu berada tuh pasti ajarannya beda. Gue penasaran apa sih ajaran-ajarannya waktu itu? Kalau bokap gue, ajaran yang berpengaruh di gue itu, lu selalu ngincer bisnis yang industrinya gede. Lu jangan ngincer bisnis-bisnis kecil. Karena satu hari itu 24 jam. Lu mau bisnis gede 24 jam. Lu mau bisnis kecil juga 24 jam. Capeknya sama, hasilnya beda gitu loh. Jadi dulu kan gue suka bikin restoran bro.
restoran gue beda lah sama restoran lu. Restoran gue tuh yang dulu ya kelas menengah bawah gitu loh. Tapi sama aja Kecil-kecil. susahnya. Susahnya sama, tapi mungkin bener. hasilnya beda kan. Iya. Hasilnya beda. Nah itu yang bokap gue maksud. Oke. Lu kalau kayak gue dulu kan bisnis restoran yang bawah ini kan ngincernya profit marginnya tipis tuh bro.